Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang Jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya walaupun saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 29 November 2020 secara online. Dan pada saat ini kita telah memasuki Hari Raya Advent pertama. Kiranya melalui ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada hari ini adalah Pendeta Pelayanan, yaitu Ibu Pendeta Rusna Awala Istiha. Pengantar berita Jemaat sekaligus pembacaan Alkitab, Penatua Yamin. Salam Presbiter, Penatua Esmi Yamin. Liturgus Diakon Wawan Pibungai. Organis Diakon Febriana Putri. Song Leader Saudari Yurika. Song Leader Saudari Yurina. Tim multimedia Jemaat GKI Palangka. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Menyalakan lilin Advent, jemaat berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 77, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Nas pembimbing dari Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai ayat 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jemaat diundang berdiri. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kemurahan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Kami ini ada semata-mata oleh anugerah terbesar yang kami dapat daripadamu. Kami datang untuk mengakui akan dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami tiap-tiap hari untuk belajar dan menuruti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.
Ya Tuhan, datanglah, dan kasihanilah kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian bunyinya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Adapun firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 37. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu terbentang di hadapan kami. Pimpin kami dan Roh Kudus-Mu ya Allah, supaya oleh firman-Mu kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kuasa dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayat 37 merupakan firman Tuhan di Minggu Adventus yang pertama pada hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah Yesus tentang akhir zaman adalah khotbah yang berisikan tentang peringatan agar manusia senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Peringatan ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena masa akhir zaman adalah satu saat akan benar-benar terjadi. Walaupun kita tidak tahu saat atau waktu kapan itu terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Firman Tuhan ini sangat jelas sekali, bahwa tidak seorang pun manusia di muka bumi ini mengetahui tentang hari dan saat kapan akhir zaman itu terjadi. Bahkan juga akhir zaman memiliki satu kaitan dengan kedatangan anak manusia, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dengan hal ini adalah Yesus mengingatkan bahwa tentang kedatangan itu adalah satu kedatangan yang juga tidak diketahui oleh seorang pun. Karena itu jikalau ada yang mengatakan ia mengetahui saat dan waktunya, itu tidak benar. Karena firman Allah sudah mengingatkan hal ini kepada kita. Karena tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi tidak perlu diramal-ramal atau dicoba kutak-katik kapan waktunya. Karena itu tidak penting. Mari kita lihat dalam firman Tuhan ini, bagaimana sesungguhnya Yesus memberikan sebuah peringatan bahwa pada prinsipnya dengan keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak akan mampu untuk menghadapi masa-masa yang sulit menjelang akhir zaman, bahkan sampai tiba akhir zaman itu. Kita menyadari bahwa kita memang tidak memiliki kekuatan untuk bisa melewati saat-saat yang begitu sulit sekali. Ya. Kalau kita lihat di dalam serangkaian khotbah Yesus tentang akhir zaman ini, bahkan mulai dari ayat yang pertama dari Markus pasal 13 ini, ada satu peristiwa yang bertubi-tubi menimpa hidup manusia. Ada kelaparan, ada peperangan, ada penyesatan, bahkan juga ada yang tampil mengaku dirinya Mesias juga terjadi. Hal ini juga bisa menyesatkan. Ya. Ada juga yang kita hadapi berbagai bencana alam. Ya.
bertubi-tubi terjadi. Misalnya gempa bumi di berbagai tempat itu sudah terjadi. Ya. Bahkan dari tahun ke tahun pun kita mengalami ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, kerusakan hutan dan sebagainya. Ditambah lagi dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini, di luar dugaan kita bahwa terjadi pandemi COVID-19 ini juga sangat mengejutkan sekali. Tidak terbayang oleh kita, di mana kita dibuatnya babak belur. Ya. Kita betul-betul merasa sangat melelahkan dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini. Dengan harapan hal ini segera berakhir, tapi sejak bulan Maret kita hitung sampai sekarang di tempat kita masih terjadi. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang terjadi yang sedang kita hadapi saat ini juga bisa merupakan satu tanda-tanda dari permulaan dari setiap penderitaan menjelang akhir zaman itu. Ya. Yang tetap meminta kepada kita untuk terus berjaga-jaga dan waspada. Menarik sekali dalam firman Tuhan, bahwa ternyata semua peristiwa-peristiwa itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Jadi kalau sudah dikatakan harus terjadi, jadi tidak bisa kita patahkan dengan doa kita, tidak bisa kita gagalkan dengan doa-doa kita, tidak bisa. Kita lihat dalam Markus pasal 13 ayat 7 mengatakan di sana, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi termasuk juga COVID-19 ini juga merupakan satu hal yang harus terjadi, harus kita lewati. Ya. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Namun kita selalu dihimbau supaya tetap waspada, berjaga-jaga, ya, supaya tetap menjauhi kerumunan orang banyak, ya, tidak membuat acara-acara yang mengumpulkan orang banyak, berpesta dan sebagainya. Semuanya harus dibatasi. Melewati masa-masa ini juga tidak sedikit orang-orang telah terjatuh karenanya. Penderitaan tidak hanya COVID saja, tetapi ada juga penderitaan-penderitaan karena pergumulan masalah dan perkara hidup yang lainnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, tentu kita melihat akhir zaman tidak semata-mata bernada sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, walaupun itu memang akan terjadi. Seperti siksaan, penindasan, ya, dan juga masalah-masalah lain. Adanya intimidasi, ketidakadilan. Bahkan juga kalau kita lihat dalam nas kita, nas atau firman Tuhan hari ini, mana dikatakan, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini satu peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak siap menghadapinya. Ini sangat sulit, ini sangat berat sekali. Melewati COVID-19 saja sudah berat.
Apalagi kalau kita mengalami hal-hal yang seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini. Namun demikian, hak akhir zaman di sana juga ada berisi tentang berita keselamatan. Ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, ya. Di mana akhir zaman tidak semata-mata satu hari yang menakutkan saja, mengerikan, tetapi bagi orang-orang percaya masih ada satu pengharapan, ya. Satu pengharapan yang datang dari pihak Allah. Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Ini. Jadi dalam khotbah Yesus, ia mengingatkan juga bahwa orang-orang percaya, orang-orang pilihan, walaupun harus melewatinya, tetapi mereka tetap akan diselamatkan. Itu dalam ayat yang ke-26 dan ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dalam arti, walaupun kita tersebar di berbagai tempat, atau kita berdomisili dan di berbagai tempat, mungkin ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di desa terpencil, ada yang tinggal di luar negeri karena tugas, pekerjaan, pendidikan, kita tersebar di mana-mana. Ya. Tetapi walaupun kita tersebar di mana-mana, Tuhan memiliki waktu untuk membawa kita supaya berkumpul. Jadi, ia mengumpul orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa, ya. Mana kuasa Tuhan itu dapat menyelamatkan kita. Ia tahu di mana kita berada. Ia tahu cara menyelamatkan orang-orang pilihannya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit yang sedang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi kehidupan sekarang, terlebih lagi sekarang kita sedang merayakan Minggu Adventus yang pertama, dan ada 4 minggu berturut-turut menjelang perayaan hari Natal. Dan Minggu Adventus yang kita rayakan sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang telah lewat, karena kita merayakan Minggu Adventus atau merayakan Advent dalam suasana di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai hari ini. Pembelajaran yang bisa kita tarik dan peristiwa pandemi COVID-19 ini di Minggu Adventus sebagai minggu penantian adalah mengajak kita untuk menghayati makna kedatangan Kristus yang akan datang menjemput, mengangkat dan menyelamatkan orang-orang percaya. Ya, dalam hal ini tentu
umatnya harus dipersiapkan untuk membersihkan diri, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengakrabkan diri dalam doa, merenungkan firman-Nya. Dan Minggu Adventus ini juga masa-masa di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dalam kesederhanaan hati kita di hadapan Allah. Jadi gak perlu banyak rencana macam-macam di masa pandemi ini. Kita tetap merasa bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berkenan masih menjaga, melindungi kita hingga bisa masuk pada Minggu Adventus. Dan perayaan Natal nanti pun akan dilaksanakan secara sederhana. Karena kalau kita melihat kepada kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, Ia juga disambut orang-orang yang sederhana, hati yang taat dan sederhana di hadapan Tuhan. Jadi pandemi COVID-19 ini juga ingin mengajak kita untuk melihat kepada kesederhanaan yang penuh makna dan mempersiapkan diri kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan, sehingga kita mampu memuji dan memuliakan Tuhan dalam iman dan pengharapan kepada-Nya secara sungguh-sungguh. Dan kita bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bersyukur ketika kita masih dapat bersekutu, memuji muliakan Tuhan, bersekutu untuk hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Semuanya itu adalah sesuatu hal yang diharapkan untuk kita wujudkan di masa-masa sekarang ini dan mempersiapkan diri kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita boleh memaknai masa Adventus sebagai masa persiapan untuk lebih waspada dan berjaga-jaga dalam masa penantian untuk memperoleh keselamatan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada Minggu Adventus yang pertama. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi. Lebih-lebih untuk menghadapi masa-masa akhir zaman. Yang walaupun kami tidak tahu kapan dan waktunya terjadi. Namun demikian Tuhan, kami percaya sebagaimana oleh firman-Mu yang terus meneguhkan kami bahwa kasih Kristus dinyatakan. Kristus datang menyelamatkan umat-Nya, menyelamatkan kami, bahkan juga menyelamatkan bangsa dan negara ini dari pergumulan karena COVID-19.
Kami percaya Tuhan, anugerah dan keselamatan yang Kau nyatakan adalah untuk kebaikan kami bersama. Bapa di sorga, di minggu Adventus yang pertama ini, ada 4 minggu berturut-turut menjelang perayaan Natal. Kami merayakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ingin mengingatkan kepada kami, supaya kami merayakan perayaan keagamaan itu dengan penuh kesederhanaan. Karena ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Ia disambut oleh orang yang sederhana, oleh mereka yang mau taat, mereka yang mau mendengarnya. Karena kami datang membawa hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah seluruh keluarga kami masing-masing dimanapun kami berada. Bila kasih rahmat dari Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa penantian di minggu Advent ini dengan dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian juga Tuhan, berilah roh hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dan pakailah kami untuk maksud-Mu yang mulia dan keberadaan kami masing-masing untuk menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan yang membawa kebaikan dan keselamatan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami saat ini, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita sambut dengan menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Sebelum menyerahkan persembahan,
dengarkanlah nas tentang persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk beribadah. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini juga Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Sorak
Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Sebelum berkat Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148, bait 1 dan bait 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.